melakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita dipertemukan kembali di rumah Tuhan yang indah di pagi yang cerah ini ya Bapak Ibu. Sebelum kita muji dan muliakan Tuhan bareng-bareng, mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami surga mulia, ucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu yang begitu luar biasa Bapak di pagi hari ini. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan untuk bersama-sama muji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Bapak, Kamu sertai Tuhan jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarkanlah Tuhan nama-Mu saja yang kami tinggikan Tuhan di pagi yang indah ini Tuhan. Dan Kau juga mau hantarkan Tuhan untuk jemaat-jemaat yang mungkin masih dalam perjalanan, sehingga boleh sampai ke tempat ini tanpa suatu orang apapun untuk muji dan memuliakan nama-Mu bersama di pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita ucapkan bersama. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Bapak Ibu dengan sungguh kita sama-sama nyatakan suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci.
pujian, segala pujian bagimu. Senam nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Mari Bapak Ibu, saya ajak untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita sama-sama nyatakan, suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Kau kudus tersungkur di depan tahtamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu. Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian, segala pujian bagimu. Senap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Bapak Ibu saja yang katakan segala pujian, segala pujian. Yes, senap nafas akanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama. Sekali lagi Bapak Ibu, segala pujian bagimu. Senap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Seru, kuduslah Tuhan namamu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kau Allah yang layak untuk kami puji, untuk kami sembah di sepanjang hidup kami. Kau Allahku, haleluya. Kau kuagungkan, kau kusembah, haleluya, haleluya. Ku puji, ku agungkan Engkau, haleluya. Ini hati kami, ini persembahan kami. Kau Allah, Kau Rajaku. Inilah hati kami, biar Kau yang jamah kami, biar Kau yang datang untuk sentuh kami. Buka hati kami, oh Tuhan, haleluya. Kau Allah, Kau Rajaku. Ini hatiku Tuhan, biar semuanya Tuhan kayak muji buat Engkau Tuhan. Biar segenap hidup kami Tuhan hanya muliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Bapa, bahwa hidup kami bukan milik kami Tuhan,
tapi kami semuanya adalah milik-Mu Bapa. Biarkanlah Tuhan masing-masing dari kami untuk menyanyi dan bersorak bagi-Mu Tuhan di pagi hari ini Bapa. Ini kami Tuhan, kami siap Bapa untuk nyanyi dan bersorak untuk Engkau Bapa. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Ku, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari Bapak Ibu kita pujikan lagu ini dari awal. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Kau penghibur Tuhan. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Ku, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari Bapak Ibu kita katakan, My Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like You. All of my days, I want to praise the wonders of Your might. My comfort, my shelter. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship You. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains go down and the seas will roar at the sound of Your name. I'll sing for joy at the work of Your hand. Forever I'll love You, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I am in You. Sama-sama katakan sekali lagi. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing.
katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Ini kami Tuhan, kami mau menyanyikan pujian buat Engkau Bapa. Kami tahu Bapa, semuanya tunduk hanya kepadamu Bapa, karena hanya Engkau yang layak. Engkaulah Tuhan yang besar untuk kami Tuhan. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi dengan sungguh nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang, tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya benar Tuhan, buat tiada janji Tuhan yang melebihi dari apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat pagi hari ini. Kau sudah kumpulkan kami anak-anak-Mu Tuhan tempat ini untuk muji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami akan memuji dan muliakan-Mu lebih lagi Tuhan di pagi hari ini. Ini kami Tuhan, kami siap untuk muji dan muliakan nama-Mu. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua sekali lagi. Oke, sehat semua ya Bapak Ibu? Puji Tuhan, kalau misalnya sehat semua, siap bergoyang ya? Siap goyang pagi hari ini? Mari Bapak Ibu, kita akan mujikan lagu ini ya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Mari Bapak Ibu kita pujikan lagu ini dari awal. Ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Kalau Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bentar Bapak Ibu. Kelihatan semuanya belum gerak nih di pagi hari ini nih. Ayo semua harus gerak ya, semua harus gerak. Karena kita kan dibilang bahwa bila roh Allah ada, kita harus menari ya Bapak Ibu ya. Kalau dibilang, kalau tadi, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ya, nanti kalau yang pertama, di waktu yang bait tadi, silakan boleh putar di tempat aja. Muter ku kan menari seperti Daud menari. Nah terus baru waktu yang ref, ku kan menari ya. Boleh geser ke kiri, kanan dan ke kiri ya. Gampang aja kok Bapak Ibu ya. Semua harus nari ya Bapak Ibu ya. Ya kita pujikan lagu ini dari awal. Bila Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Allah ada di dalam, putar Bapak Ibu, kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari,
Bapak Ibu. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, Muter Bapak Ibu. seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Bukan menari, 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 seperti Daud menari. bukan menari. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari. Bapak Ibu, kalian belum semangat nih. Ada satu lagu lagi, semuanya harus goyang ya. Oke, kita akan pujikan satu lagu lagi yang gak kalah heboh, tapi semua harus heboh ya. Oke, ya sama-sama kita akan pujikan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita sama-sama nyatakan, oh betapa indah. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan, Bakurapan di kepala Bapak Ibu, kita katakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. bakurapan, Bakurapan di kepala Bapak Ibu saja katakan, bakurapan. Bakurapan di kepala Dari janggut, dari janggut dan jubahnya seperti embun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. sana, Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa
tangan buat Tuhan kita yang luar biasa Bapak Ibu. Masih semangat ya Bapak Ibu? Yang masih semangat boleh kasih tos kanan kirinya. Bilang, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Baik. Mari Bapak Ibu kita akan pujikan lagu ini. Dan boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu, kita akan pujikan lagu ini sekali lagi. Kita berkata, Tuhan Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita akan katakan sekali lagi di hadapan tahta-Mu. Di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Bersuka bersama dengan
Silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Aduh, lumayan berkeringat ya kita pagi hari ini. Gerak ya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Dan buat saya, lagu ini cukup menyentuh hati kita semua. Terutama buat saya sendiri. Karena terkadang kita sering melihat dan bahkan sering bertanya-tanya, kenapa Tuhan itu serasanya gak bukain jalan buat kita. Tapi satu hal yang saya pelajari juga, terkadang Tuhan tuh menutup jalan yang akhirnya tuh gak baik buat kita. Mungkin emang rasanya gak enak, mungkin rasanya kayak gimana gitu sama Tuhan. Tapi sama kayak kata Yesaya bahwa setinggi-tingginya langit dari bumi, begitulah pikiran Tuhan daripada kita, kayak gitu ya Bapak Ibu. Dan mari Bapak Ibu, kita akan pujikan lagu ini meskipun kita gak tahu jalan Tuhan seperti apa. Tapi percayalah, Dia tetap bekerja dalam kehidupan setiap kita. Mari Bapak Ibu. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, rearranged in this kindness. I worship you, I worship you. You are here, working miracles. I worship you, I worship you.
is who you are. That is who you are. Ya benar Tuhan, itulah Engkau Bapa. Dan kami percaya Bapa, bahwa Engkau selalu bekerja. Meskipun kami nggak lihat, meskipun kami nggak tahu Tuhan jalan depan kami Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan sama-sama nyatakan iman kita. But even when we don't see it, we believe that He is still working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You'll never stop working. You'll never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You'll never stop working. You'll never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You'll never stop working. You'll never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You'll never stop working. You'll never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You'll never stop working. You'll never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You'll never stop working. Sama-sama nyatakan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is. Bapak Ibu saja yang katakan. You are waymaker, miracle worker. Kami percaya Tuhan, Engkaulah membuat jalan untuk kami Bapa. That is who you are. Kau juga yang buat hal yang tertutup Tuhan menjadi terbuka Bapa. Kita itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau selalu sediakan jalan terbaik. That is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sekali lagi dengan sungguh. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Sedang jemaat dipersilakan duduk kembali.
Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur pagi hari ini oleh karena anugerah-Mu sehingga kami semua masih memiliki hati yang berpusat kepada Engkau lewat ibadah pagi hari ini. Ya Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami, agar supaya kami boleh menerima berkat-berkat rohani, sehingga kami pun nanti akan juga menerima berkat-berkat jasmani. Maka hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, apabila ada segala bentuk kuasa gelap dan roh-roh jahat yang ingin menghalang-halangi berkat ibadah pagi hari ini, kami sehati menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus-Mu akan menguasai sepenuhnya dalam ibadah pagi hari ini. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Nah, puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama menikmati ibadah pagi minggu ini. Nah, saya selalu memberikan salam damai sejahtera dan sukacita untuk kita semua. Sehingga kita semua akan menerima anugerah daripada Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa sukar yang masih terus menerpa manusia di hari-hari ini sangat terasa dan berdampak bisa menggoyahkan kualitas kerohanian orang-orang percaya. Akibatnya membuat manusia sibuk. Dan sudah kita saksikan bersama. Sibuk hanya untuk memperjuangkan sandang, pangan, papan. Lah fenomena seperti ini itu sudah kuno. Karena firman Tuhan selalu telah terlebih dahulu memberitahukan kepada kita masa-masa akhir zaman ini yang tersurat di dalam Injil Matius 24 ayat 37 sampai 39. Ya. Menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua akan terjadi orang sibuk makan minum, pesta pora, kawin mengawinkan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita tidak boleh melakukan makan, minum, pesta pora, kawin mengawinkan? Tentu Tuhan tidak pernah melarang. Namun yang dilarang adalah jangan kebablasan. Larut di dalam urusan-urusan pesta pora, ya, kawin mengawinkan, ya, dan berhura-hura. Nah, sehingga lupa bahwa kita ini sekarang sedang mempersiapkan atau mengerjakan yang namanya keselamatan. Sebab saudara dan saya tidak akan menghuni dunia ini selamanya. Kita nanti akan dibawa untuk menikmati atau menempati rumah yang baru, sebagaimana Injil Yohanes 14 katakan, di rumah Bapakku akan ada banyak tempat. Maka nanti kita akan dipimpin untuk menuju dan menempati sebagai ahli waris, bukan sekedar penghuni. Kita tidak nyewa, tapi kita adalah hak waris yang diberi hak untuk menempati rumah Bapa di surga.
Nah, kita tidak ngontrak, ya, tapi kita diberi hak waris. Maka hak waris itu tentu harus masing-masing punya predikat sebagai apa? Anak. Nah, kalau kita mau menjadi anak, maka firman Tuhan katakan setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Mari pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk belajar mengantisipasi supaya kita tidak terjebak atau kita tidak tertipu ya oleh tipu daya iblis dan arus dunia sehingga kita melawan firman Tuhan. Ayo kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ya, perikop Mazmur pasal 1 ini terdiri dari 6 ayat. Maka pagi hari ini kita akan membedah ayat 1 sampai ayat 3. Merupakan satu bagian dan ayat 4 sampai 6 satu bagian. Ya, tapi kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 3. Mari konsentrasi kita membaca bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang membaca, mengerti, dan melakukan. Nah, oleh karena itu mari kita akan melihat ayat demi ayat. Yang pertama kita lihat ayat 1, dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan. Yang pertama, tidak berjalan. Apa artinya tidak berjalan? Arti tidak berjalan, berjalan itu menunjukkan aktivitas kehidupan sehari-hari. Atau bisa dikatakan perilaku hidup kita sehari-hari. Ya, tidak berperilaku dalam kehidupan sehari-hari menurut apa? Orang fasik. Nah, arti orang fasik itu memberi kita pengertian. Fasik itu adalah orang yang menentang Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan. Apalagi percaya kepada firman-Nya. Ya. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan supaya saudara dan saya punya cara untuk meningkatkan mutu kerohanian kita di hari-hari ini. Atau cara meningkatkan mutu iman kita sehingga menjadi teguh. Tidak larut di dalam pesta pora,
kawin mengawinkan dan hura-hura itu tadi. Ya. Yang pertama itu. Jadi tidak berjalan menurut orang fasik. Artinya tidak berperilaku menurut orang yang tidak percaya Tuhan. Nah ini. Ya. Lalu selanjutnya mari kita lihat. Kita perhatikan. Kalau yang pertama itu berdiri, maka yang kedua, yang pertama adalah tidak berjalan. Yang kedua, mari kita lihat. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Apa yang dimaksudkan berdiri? Berdiri itu menunjuk mengambil sebuah sikap atau pilihan atau keputusannya. Ketika kita berdiri, maka kita akan mempergunakan knowledge kita untuk mengambil sebuah sikap, untuk mengambil sebuah pilihan, atau kita mengambil sebuah keputusan, tapi tidak menurut cara orang yang berdosa. Nah kita tahu apa toh yang disebut orang yang berdosa. Nah orang yang berdosa itu adalah orang yang selalu cara pikirnya, pengambil keputusannya tidak sejalan dengan firman Tuhan. Sehingga dia selalu melanggar, selalu tabrakan dengan firman Tuhan. Nah hari-hari ini kalau kita tidak waspada, maka kita bisa masuk di dalam kumpulan orang yang berdosa itu tadi. Ya, masuk dengan cara pengambil keputusan, ya dengan cara-cara dunia. Nah oleh karena itu gereja perlu mengantisipasi tentu lewat para kerabat kerja Allah di tempat ini. Mari kita perlu selalu menentukan sebuah program, rencana, atau apapun yang akan kita lakukan. Firman Tuhan ini menjadi segala-galanya dan di atas segalanya. Jangan sampai dicampuri dengan unsur-unsur ya orang-orang dunia sehingga kita mencampur adukkan. Ya seperti yang pernah saya sampaikan namanya sampai sekarang ini saya kalau lihat ya saya guyu-guyu dewe ya tapi ya gimana memang pengertiannya seperti itu. Nah ibadah menari lalu mengundang jemaat untuk ikut joget boleh enggak? Ya enggak apa-apa kalau memang ada batas-batasannya. Tapi jangan dengan cara kayak sindiran, saudara. Ledee itu istilahnya MC-nya lalu diajak gini-gini di depannya. Gila nih saudara ya. Ya. Jadi kita mesti tetap menjaga ketertiban. Itu merupakan harga mati. Tidak apa-apa. Nah, oleh karena itu kalau saudara melihat ada sebuah KKR yang tahu-tahu hamba Tuhannya itu karena punya urapan kuasa Roh Kudus lalu dia nyebul gitu kadang-kadang. Kadang-kadang pakai tangan dia terbah gitu. Nah itu jangan disamakan dengan yang tadi yang saya sebutkan. Ya. Jadi yang kedua adalah apa? Tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, tidak mengambil sebuah keputusan atau mengambil sebuah cara ya sikap atau pikirannya itu, pilihannya itu dengan cara orang berdosa. Yuk lanjut yang ketiga ya.
Yang ketiga apa? Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa artinya duduk? Ketika kita sedang diperhadapkan dengan sebuah persoalan, maka kita pasti mengambil sebuah sikap. Duduk itu menenangkan diri, berpikir. Ya. Nah, sehingga kita perlu jangan sampai menggunakan cara berpikir dalam kumpulan pencemooh. Nah, pencemooh itu apa artinya? Pencemooh itu adalah orang yang meremehkan nasihat, suka gosip, suka mencela. Sekarang ini kan dalihnya demokrasi. Orang bebas untuk memberikan pendapat. Ya kan? Ya sak suka-sukanya. Ya jangan membatasi orang yang beda pendapat. Yang namanya beda pendapat itu tidak bisa hilang. Pasti ada. Tapi masing-masing harus mengendalikan diri. Kalau pendapatku tidak sama pendapatmu, maka jangan ngotot terus akhirnya gegeran jotos-jotosan. Itu yang tidak boleh. Iya toh? Nah, makanya kalau saudara perhatikan, pernah enggak Rasul Paulus berbeda pendapat dengan Petrus? Rasul Paulus berbeda pendapat dengan Barnabas. Alkitab ada. Ada terjadi. Bahkan mereka sampai terjadi berpisah. Pecah. Ya. Nah, ada penyebabnya siapa? Markus penyebabnya ketika Paulus dengan Barnabas berselisih. Ya kan? Nah, kalau dengan Petrus persoalannya lain. Berselisih dengan Petrus karena Petrus ketika duduk bersama dengan orang-orang istilahnya orang para ahli Taurat, orang-orang yang sebetulnya bukan Yahudi, lalu begitu ada Paulus langsung dia nyingkir gitu. Itu dikatakan munafik sehingga ditegur. Nah, saudara, ada banyak hal. Namun mari kita perlu memiliki pola pikir yang tidak menurut seperti orang-orang pencemooh. Bahkan pencemooh ini tidak orang satu. Makanya Alkitab itu sangat jeli. Coba saudara lihat. Ada kata apa? Yang tidak duduk dalam apa? Kumpulan. Nek kumpulan itu kan mesti lebih dari satu. Iya toh? Nah, biasanya gosiper itu mesti ngelumpuk ora wong siji. Mesti mbah loro, telu, papat iso luweh. Iya kan? Nah, kumpulan ini yang pertama membawa sumber gosip. Lalu orang yang kedua apa? Pendengar. Yang ketiga apa? Tukang bumboni. Suka bumboni. Wah, iya iku gini. Nah, terus ditambah lagi siapa? Penggembira. Waduh, ya bener. Gak salah. Iku pinginannya aku ketok ini. Padahal yang mereka bicarakan itu semuanya gedabrus.
Tidak ada nilainya. Maka gereja itu perlu mengantisipasi jangan ikut-ikut nimbrung dengan para pencemooh. Yang pasti adalah sikap kita beribadah adalah untuk saling menguatkan, saling membangun, saling menasehati. Nah seperti itu. Karena hari-hari ini jangan sampai kehilangan damai sejahtera. Jangan sampai kita ini sudah tertekan dengan keadaan ekonomi dan situasi keadaan sesama manusia. Lalu kita ini malah larut di dalam ketiga hal itu tadi. Nah ini nasihat yang sangat penting bagi gereja di akhir zaman ini. Jangan dikira Alkitab ini kuno, Alkitab ini kekal, akan terus berlaku dan menjadi petunjuk dan arahan. Sekaligus memberitahukan kepada kita, kowe aja ngene, tapi kowe kudu ngene. Nah, namun kembali kita akan diberikan hak kebebasan untuk memilih. Nah itu permasalahannya. Sedangkan gereja pun ya juga tidak bisa melarang. Misalkan ada di antara saudara yang ngeyel, yang ngotot, nek dituturi angel, ya nanti akibatnya ya tanggung dewe. Kan begitu. Misalkan sekarang ini mendapatkan teguran, mendapatkan nasihat, mungkin tidak enak. Ya harus ingat. Itu merupakan Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk menerima nasihat dan petunjuk. Amen. Nah tentu orang yang memberikan nasihat ini harus juga pakai Alkitab. Jangan nyerocos wae gampang. Makanya saya kadang-kadang di WA group itu saya tidak suka. Bantah-bantahan di situ tidak perlu. Kalau misalkan mau menasihati ya dijapri. Kan Alkitab mengajarkan kalau mau menegur harus dengan 4 mata dulu 4 mata. Kalau sudah berulang, baru kalau dianda ini dibawakan saksi. Maksudnya apa? Bukan mirangno, bukan ngudal wati, bukan ngisin-ngisin. Enggak. Maksud tujuannya itu harus tetap tulus. Seperti Pak Ido mengatakan tulus. Enggak ada tendensi apa-apa. Jadi kalau gereja sudah kehilangan ketulusan, kehilangan tujuan untuk keselamatan, ya wes, jadilah gereja yang liar. Gereja cuma moto duiten tok, gereja cuma moroti jemaat tok. Iya toh? Nah ini amat sangat penting. Nah jemaat yang dikasih oleh Tuhan, maka dalam hal-hal seperti inilah, maka mari ciptakan yang namanya kerukunan. Setuju? Ciptakanlah persatuan. Membuang ego kita. Ya. Kalau andai kata kita ini sudah melakukan hal kita, bagian kita yang baik, sudah. Orang lain tidak terima ya sak sukamu. Resiko itu ditanggung sendiri. Ya toh? Kita coba orang yang suka membanggakan diri, sombongnya bukan main. Ya, kadang-kadang kita ini ya ndak nyalahkan. Itu wong berdosa, wong sing petemooh, wong sing gak karu-karuan kok diberkati. Aku sing wis setengah mati lunga gereja, aku doa, aku ngene kok
kok aku mek ngene wae. Kosek. Maksud kita diperhadapkan dengan itu semua. Supaya saudara tidak sama dengan mereka. Paham? Paham enggak? Kita tidak boleh iri dengan mereka. Kita tidak boleh membanding-bandingkan dengan mereka. Enggak usah. Urusan kita ini dengan Tuhan secara pribadi. Justru Tuhan ingin kita ini tetap menjaga pure kemurnian kita. Ojo melok-melok koyok ngono. Nah kalau kita katut, makanya nas yang lainnya kan janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah secara matematika dunia rugi. Enak aku bolak-balik dikenekno, aku bolak-balik dikenekno. Nah kalau ketika kita ini kemerungsung kudu ngamuk ambek orang yang enggak kena dituturi. Saya tanya. Akhirnya kita ini kan terus katut mbek DE, wis gendelan. Gendelan wis gak ono regane malehan. Justru kalau kita ini tetap mempertahankan kebenaran, kesabaran. Tuhan itu pasti melengkapi kita dengan yang namanya kesabaran, kemurah hati, kesetiaan. Aku setia mbek bojoku ya wis. Aku iki ya memang harus lemah lembut. Kono kewasar misah misuh kene tetap menengahi gak usah melok misuh. Amin. Iya. Lah kok suwe tenan. Lah wis to. Mungkin pihak yang berbuat begitu, yang suka misuh, suka ngelokno ngene, yang berbuat jahat lagi dilos pipine mbek Tuhan. Tapi hati-hati loh. Nek diterus-terusno engko iso dikaplok kaya Herodes. Des kena wis langsung. Nah biarlah bagian dikaplok niku ya ben Tuhan dhewe. Herodes wah gini. Waplok blok pisan ngono ae geletak matine kadek dipangan cacing pisan Saudara. Nah mari hari-hari ini saya sangat paham. Bahkan saya sendiri ya juga mengalami. Jadi ya sudah belajar supaya kita ini makin hari seperti sebuah permata. Kalau mau kinclong dia Pak. Ya istilahnya kan diremplas toh. Nah, ono sing bagian ngeremplas tukang remplas. Makanya besi ditajamkan dengan besi, manusia ditajamkan dengan manusia. Coba nek manusia diperhadapkan dengan besi ya dedel duel Saudara. Gak kuat. Nah, tapi ya hati-hati orang yang suka ngeremplas ya itu tadi loh yang saya katakan. Ya, merasa dirinya paling benar dewi. Tidak. Setiap kita tadi di akhir khotbah saya akan saya tunjukkan podo wae. Nek kandhani ta sebelah. Ternyata kowe mbek aku podo wae. Podo apa nih? Podo eleke. Kabeh podo eleke Saudara. Ya. Tapi bukan berarti nek podo eleke ora ono api ono. Nah, sekarang tinggal timbang-timbang. Anda mau mengumpulkan akeh apike apa akeh eleke kan ngono. Karena firman Tuhan kan ya juga bilang nanti kalau ketika saudara menghadap tahta pengadilan, Anda akan ditimbang. Tapi bukan berarti lalu saudara, wah cuma ngejar ke sana, tidak. Keselamatan itu sudah tersedia.
Amen. Tinggal saudara dan saya itu kalau mau ditimbang itu soal pahala. Ya entah saya sendiri yang tidak ngerti seperti Rasul Paulus. Aku melihat ada orang yang ada di tingkat berapa. Mungkin surga ya ada tingkat 1, ada tingkat 2, ada tingkat 3. Tapi tetap surga. Saudara, kita ya tidak ngerti. Kita tidak usah nafsir terlalu repot. Pokoknya target kita, setiap kita, surga itu menjadi milik kita. Nah gitu saudara. Iya kan? Nah makanya kalau mau supaya kita ini mau tingkat 1, tingkat 2, atau 3, ya perbanyak. Seperti Efesus pasal 2 ayat 10. Bahwa kita ini buatan Allah. Diciptakan oleh Allah sejak semula. Jadi jangan ada yang membanggakan kita ini ciptaan. Bukan bisa menciptakan. Enggak, kita ini ciptaan, maka yang diciptakan jangan ngelawan dengan yang mencipta. Yang tidak diciptakan adalah cuma satu, yaitu Tuhan. Makanya kadang-kadang saya melihat ada orang yang wis menepol. Ya. Rasa-rasanya kaya wis kono wong liya sing luweh pinter, luweh iso. Ya, mari kalau saya lihat di WA grup kepanitiaan, saya bangga punya rekan-rekan sekerja Allah. Waduh, tahu-tahu ada ini. Ayo, ingat kepadamu diberikan karunia yang berbeda-beda. Untuk apa? Untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Nganggung ini, yang baik tok. Nah, tidak boleh yang tidak baik, yang baik tok. Supaya apa? Supaya bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, orang lain akan menilai kita dari apa? Dari mergo pinter nyocot, pinter berdalih, pinter ini. Enggak. Orang akan menilai kita dari perbuatan kita masing-masing. Ya, kalau saudara perhatikan di medsos sana, wakil omongan ini sekarang ini lagi bermasalah, wah bulet karepe dhewe terus kejiret, ora keserimpet tok, kejiret gulune. Nah, sekarang ini wah masih berkiprah kok titenono. Mari kita tidak terlibat di dalam hal itu. Tapi minimal saya percaya saudara pasti ya juga paling tidak mengikuti ya berita-berita seperti itu. Tapi kita jangan larut. Ya, kita belajar dari apa yang mereka lakukan. Ya seperti tadi 3 hal yang ada di dalam mereka kita tolak, kita tinggalkan. Nah, sekarang kita lihat ayat 2. Mazmur 1 ayat 2. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Anda perhatikan ayat 2 diawali dengan kata tetapi. Apa toh maksudnya tetapi? Kalau tadi kita kan baca ayat 1. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Jangan ikut ini, jangan ikut ini. Ya kan? Nah lalu tetapi itu menunjuk maksudnya kita harus berlawanan dengan tindakan ayat 1. Lalu melakukan apa? Ayat 2 melakukan apa? Yang kesukaannya apa? Ialah Taurat Tuhan.
dan merenungkan siang dan malam. Jadi kesehariannya bertolak belakang dengan ayat 1, aktivitasnya itu dengan cara orang berjalan menurut orang fasik, tapi kita menurut firman Tuhan. Aktivitas kita ini perlu menurut cara Tuhan. Lalu juga kita tidak ikut-ikutan ya mengambil sikap seperti orang yang berdosa. Dan juga tidak ikut dalam kumpulan pencemooh, itu maksudnya. Tetapi harus berbeda dengan ayat 1 yang dilakukan oleh orang-orang itu. Itu yang dimaksudkan ayat 2 seperti itu. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Lalu sekarang coba saudara perhatikan. Setiap kita yang melakukan, kalau kita tidak melakukan ayat 1, 3 hal, sebaliknya kita melakukan ayat 2, saudara harus ingat, setiap perbuatan baik yang menurut Tuhan akan mendapatkan pahala. Sebaliknya yang melawan pasti konsekuensinya harus menerima hukuman. Maka mari kita baca ayat 3. Nah, Tuhan itu maha adil. Tuhan itu keinginannya cuman supaya Anda dan saya ini berhasil, sukses, bahagia, sehat, kuat, tegar, ya, tidak goyah terhadap tawaran-tawaran dunia dan lain sebagainya. Mari kita baca ayat 3. Ayat 3, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Jadi ayat 3 ini merupakan sebuah yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi orang yang melakukan ayat 2. Nah itu, nanti bagian ayat 1 ini, nanti ayat 4 sampai 6 itu bagiannya. Yang mereka masih berkubang di dalam ayat 1 itu, nanti bagiannya ayat 4 sampai 6 nanti pulang dibaca sendiri. Tapi sekarang pagi hari ini, karena tidak ada waktunya saudara ya, kurang waktunya. Kalau mau, boleh, tidak apa-apa. Nah coba, mari. Ia seperti pohon. Ia siapa? Ia yang dimaksud adalah orang yang seperti ayat 2. Gitu loh. Jadi artinya gini. Ia itu diganti. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Akan seperti pohon. Nah pohon itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang sebuah kehidupan. Kalau pohon itu tertanam nanti akhirnya berakar, tumbuh dan berbuah. Nah kita jangan seperti pohon-pohon
Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita jangan seperti pohon-pohonan, pohon-pohonan plastik ini. Cuma pajangan tok, kok dileh ini, dileh rono, dileh ini, dileh rono. Ya. Nah, jangan menjadi pohon-pohonan. Ya, sebentar dipindah ke sana ke sini. Apalagi kalau saudara perhatikan, jangan seperti tauge, tahu tauge. Tauge itu kan suka suka berada di mana-mana. Rawon yang nganggo tauge, soto nganggo tauge. Apalagi tahu isi jerone ya tauge, tumis tauge. Tapi saudara lihat, tauge itu kan apa? Melengkung bengkok, saudara. Kita jangan menjadi Kristen tauge. Kita harus menjadi Kristen yang benar-benar seperti pohon yang ditanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nah, apalagi kalau pohon-pohonan ini diler orang itu ya gambaran. Kalau saudara sudah ditetapkan di sini, tertanam di gereja Betani, ya ayolah berakarlah terus bertumbuh. Ojo mikir mencolot rene. Gonta ganti ini. Nanti saya masih ingat dulu seorang hamba Tuhan kandani. Nanti saudara dari sana, wah ketokane kok gak dadi. Jadi iki saya dadi kentang ulek. Apa iki? Gak ono rasane. Tapi kalau di tempat ini Anda konsentrasi, karena gereja punya fungsi untuk memberi sebuah warna, mengajar pengertian-pengertian, dan tidak pernah mengajar untuk menyesatkan. Anda akan tergembala, jadi tidak akan menjadi mangsa para penyesat. Sekarang ini penyesat berkeliaran di mana-mana. Makanya saudara kalau sedang membuka gadget saudara perlu selektif, hati-hati. Tidak semua hamba-hamba Tuhan yang di dalam ini semuanya baik. Nah, lewat gereja Anda ketika dibekali hikmat Tuhan dalam firman-Nya, Anda akan mempunyai pikiran yang jernih, yang cermat dan smart, bisa membedakan, oh ini ternyata tidak cocok sama firman Tuhan. Ya seperti yang saya katakan, ibadah yang model kayak sindiran barang itu, ya tidak cocok saudara. Ya tidak usah ini. Ya sudah tinggal mira ya pisan tok iku wae wis gak usah balik meneh kan gitu. Ya kan? Lalu belum lagi masih ada banyak aneh-aneh. Oleh karena itu, mari jadilah Kristen seperti pohon yang tertanam, berakar, bertumbuh, dan akhirnya akan berbuah. Nah ini sebuah kesempatan bagi kita untuk menerima bagian ini. Jangan sampai kita ini tidak menjadi Kristen yang seperti pohon yang tertanam. Nah kalau kita ini benar-benar terus tekun di dalamnya, pada akhirnya kita akan menunjukkan buah roh yang sudah Tuhan siapkan. Maka Anda akan mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Kuatnya, kokohnya, teguhnya luar biasa. Dan kalau kita ini sudah punya bekal seperti itu, selanjutnya Tuhan bilang apa? Apa saja
apa? Yang tidak layu daunnya. Yang tidak layu daunnya. Apa yang dimaksudkan daunnya? Daunnya itu berbicara sebuah pohon itu menandakan bahwa dia hidup. Dia bergerak. Jadi kehidupan kita ini tidak loyo, tidak layu. Tidak mudah putus asa. Bahkan kita ini tetap semangat dalam segala keadaan. Karena tertanam. Jadi daunnya itu tidak layu. Lah kalau kehidupan kita ini bergairah, maka kita pasti punya pikiran padang. Amin. Pikiran kita ini menjadi padang. Jadi gak gampang untuk dikecoh, lalu dimanipulasi oleh orang lain, dipengaruhi bagaimanapun juga. Tidak. Lah kalau kita itu sudah ada di dalamnya, maka apa dikatakan? Apa saja. Ayo baca sama-sama 2, 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Amin. Iya saudara. Nah oleh karena itu seperti apa yang saya katakan tadi. Coba mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Mengingat kita ini semua rata-rata seperti saya yang tadi katakan. Kita ini podo ae. Tidak ada istimewanya. Tidak ada eleknya terlalu. Ya sedang-sedang tapi satu perkara. Anda ini dipanggil dan dipilih. Karena saudara menanggapi panggilan. Maka Anda akan dipilih dan ditempatkan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah melengkapi karunia masing-masing. Nah, kita masih ingat di kitab Hakim-Hakim. Ketika umat Israel, saudara, mengalami berbagai macam tindasan dari para musuhnya, dari orang Moab, dari Filistin, ya. Kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1, coba mari kita baca. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1. Mari kita belajar untuk tidak merasa didiskreditkan, tidak merasa oh gak kanggo, lalu tidak diperhatikan dan lain sebagainya. Mari kita lihat. 2, 3. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Coba saudara. Latar belakangnya Yefta. Itu jati dirinya adalah berjiwa pahlawan. Gagah perkasa. Tapi dia anaknya orang gak ngena. Nah sehingga dia diusir permulaannya. Ingat, ketika Tuhan melihat kita tidak melakukan Mazmur 1 ayat 1, lalu kita melakukan Mazmur pasal 1 ayat 2, maka dikatakan Anda dan saya seperti pohon yang tertanam. Kuat. Nah, orang boleh menilai kita bagaimana. Kalau Tuhan sudah memilih dan memanggil.
Tuhan bisa dengan 1000 macam cara untuk mempermalukan orang-orang yang suka membuli kita, yang suka meremehkan kita, dan yang tidak melakukan sesuatu yang dipandang kita ini adalah berguna. Nah, mari kita lihat supaya saudara itu tidak terkecoh. Nah, kita lihat ya. Hakim-Hakim 11 ayat 7. Mari kita lihat pribadi Yefta ini. Ya, meskipun dia seorang anak yang tidak kena. Ayat 7. Yuk. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Tuhan itu bisa memakai dengan caranya. Asal mulanya diusir, terus kemudian karena orang Israel itu terdesak, sudah tidak bisa, terus dia ingat bahwa Yefta itu memang punya benih-benih apa pahlawan. Terus diparani. Saudara, coba saudara perhatikan. Ya. Lalu ketika Yefta ditawari oleh orang Israel. Ya mungkin mereka bilang, ya wis toh, ya memang ini. Ya biasa toh, saudara, nek lagi butuh kan ngelendek ini. Ya, coba mari kita lihat sikapnya daripada Yefta. Kita baca ayat yang ke-11. Hakim-Hakim 11 ayat 11. Ini menjadi pegangan saudara dan saya. Ketika menjalankan segala sesuatu. Ketika Anda mendapatkan kesempatan tawaran. Ya, mari kita perlu belajar seperti Yefta. Ayat 11, mari. 2, 3, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi, nah saudara perhatikan kata-kata tetapi tadi. Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Tetap Tuhan nomor 1 untuk diminta konfirmasi. Apakah aku ini benar akan ditetapkan menjadi pemimpin atau hakim bangsa Israel? Sama. Di dalam gereja pun mari. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Setiap kita ketika masuk di dalam kumpulan pelayan Tuhan. Maka segala sesuatu kita bawa kepada Tuhan. Sehingga Tuhan pasti akan memberikan hikmatnya. Jalan yang harus kita tempuh. Dengan berpedoman firman Tuhan. Maka saya yakin. Apa yang dikatakan oleh Mazmur pasal 1 ayat 3 terakhir. Apa saja yang kita perbuat berhasil. Sehingga usaha Anda berhasil, karir studi Anda berhasil, ya, Anda buah karya tangan gawe opo berhasil. Ya limpang-limpung, gawe onde-onde, gawe opo. Ya ini kan peluang sekarang ini kan kuliner kan peluang, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang terpenting yaitu tadi kita tidak larut di dalam sana. Kita tetap punya waktu untuk beribadah. Amen. Kiranya Tuhan memberkati pada pagi hari ini. Saya undang para pelayan berjamaah kudus tampil ke depan. Dan para BL Singer
Mari